sepanjang kita hidup, sebelum kita mati, lebih khusus kaum muslimin dan terlebih lagi orang-orang mukmin, pasti akan selalu terjadi hal-hal. Dengan hal-hal itulah kita dicoba diuji. Itu satu. Dan hidup mati pun adalah ujian. Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Liyabluwakum sanu amala. Itu yang kedua. Yang ketiga, berbagai macam yang terjadi, baik menimpa diri kita ataupun menimpa harta atau juga keluarga atau juga menimpa hal-hal di tempat kerja kita sehingga membuat kita sedih, berduka, dan banyak lagi hal-hal yang dirasakan ketika itu. Maka ketahuilah itu adalah ujian. Itu adalah cobaan. Di sini disebutkan, pasti kami akan mencobaimu dengan syar. Syar itu kata beliau para ulama tafsir adalah segala yang tidak disukai, segala yang tidak diingini terjadi, maka itu namanya syar yang menimpa diri. Wal khair, dan kami juga akan mencobaimu dengan kebaikan, yakni lawan yang tadi. Apapun yang menyenangkan, membahagiakan atau menggembirakan, bernamalah dia cobaan dalam bentuk khair. Sebagai fitnah, tidak lain tidak bukan itu adalah fitnah. Fitnah itu asal katanya adalah membakar emas, membakar perak. Tujuannya agar supaya berbeda antara emas dan tembaga, dan supaya nampak berapa kadar karat emas itu. Begitu juga perak. Jadi tujuannya dibakar ya untuk mendapatkan emas murni, menyisihkan tembaga-tembaga yang lain yang ikut serta dengan emas itu. Nah, setelah dibakar itu tahulah kita mana yang emas sebenarnya emas, mana yang tidak. Itu namanya fitnah. Maka dikatakan tukang emas yang kerjanya membakar emas itu tukang fitnah. Karena dia membakar saja. Begitu juga nanti di neraka disebut mereka difitnah di situ. Yuftanun, difitnah. Lalu terpakailah kata-kata fitnah ini dalam bahasa kita ujian. Nah, banyak ayat yang bertebaran tentang itu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja tidak lain tidak bukan harta bendamu, anak-anakmu sebagai fitnah. Artinya sebagai ujian. Berbeda antara fitnah bahasa kita dengan fitnah dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Di kita barangkali fitnah itu ditambah pula di depan sedikit atau belakang, hasung fitnah. Kalau fitnah dalam arti itu kan fitnah bahasa kita. Itu menuduh dan sejenisnya, bukan. Yang dikatakan fitnah di sini adalah ujian. Termasuk nanti fitnah kubur.
Dalam doa salat jenazah ada yang dibaca sampai situ. Adkhilhul jannah wa qihi fitnatal qabri. Pelihara dia dari fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Su'alul malaikah. Pertanyaan yang diajukan oleh malaikat. Mungkar nakir. Seakan ketika itu si mayit sedang dicoba, sedang diuji. Kalau dia mampu menjawab pertanyaan malaikat, maka dia lulus dalam ujian. Kalau tidak, celakalah dia. Diajari kita doa ala Nabi itu. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa min fitnatil qabri wa adzabil qabri. Wa min syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqar. Allahumma inni a'udzubika min syarri daripada al-masih dajjal. Fitnah. Maka setiap bahasanya bisa jadi berbeda maknanya walaupun kata terulang seperti itu. Tiba di kubur, fitnahnya adalah itu dia pertanyaan malaikat. Tiba nanti di akhirat, fitnahnya dibakar. Kembali dia kepada mana asli, membakar. Nah, kita kembali ke ayat. Karena setiap diri, setiap jamarnya itu pasti akan meninggal, mati. Dan kematian itu pula menjadi fitnah bagi keluarga yang ditinggalkan. Ketemu pula ni dalam doa salat jenazah kan. Allahumma la tahrimna ajrahu. Wala taftinna. Jangan fitnah kami. Karena kami mengalami musibah, jangan semeninggal dia kami mengalami fitnah. Fitnah harta. Karena biasanya orang beribut tentang harta. Atau fitnah lain sepeninggal dia. Itu juga fitnah. Jadi hidup itu penuh dengan fitnah, ya. Selama orang-orang hamba Allah yang beriman itu hidup, terus difitnah. Alif Lam Mim, ahsiban nas wa yatraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu menyangka, mengira atau menduga ayutraku, dia akan dibiarkan saja mengaku-ngaku kami beriman. Ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sementara mereka belum difitnah, diuji. Taunya nanti kita berapa kualitas iman kita atau orang lain ketika diuji. Kalau tangguh dia, baru ini. Melalui fitnah itulah kita tahu mana yang emas, mana yang lembah, tembaga atau loyang. Melalui fitnah. Melalui fitnah itulah diketahui tingkat kesabaran kita, keridaan kita. Karena semuanya adalah ketetapan Allah bagi kita ujian. Dibagi dua lah fitnah itu. Yang satu syar, yang satu lagi khair. Kalau begitu sehat fitnah, sakit fitnah. Mendapat fitnah, gagal fitnah. Kaya fitnah, miskin fitnah. Begitu seterusnya. Kadang kita atau orang lain baru kita sadar bahasa itu fitnah ketika mendapat cobaan. Lupa dia. Ketika dia hidup berkecukupan, itu juga fitnah.
apakah dia bersyukur atau tidak. Itu yang dibaca oleh Nabi Sulaiman. Hadza min fadli Rabbi. Semua yang aku peroleh ini, beliau Nabi ya, Raja ya, beliau juga menjadi raja daripada jin-jin, takluk di bawah beliau mengerti bahasa binatang, bisa memerintahkan angin untuk membawa beliau ke mana-mana, termasuk membangun istana yang indah-indah. Yang membangunnya adalah para jin-jin. Jin membangun siang malam. Bahkan ketika Nabi Sulaiman sudah wafat pun jin tadi masih bekerja. Sangkanya Nabi Sulaiman masih hidup. Maka di atas kursi Nabi Sulaiman berpegang dengan tongkat. Mereka tidak berani memandang raja, Nabi. Sudah itu siang malam. Rupanya tongkat Nabi Sulaiman itu dimakan bubuk. Tak sanggup lagi menahan tubuh, terjatuh ke depan. Baru jin-jin tadi sadar. Berarti selama ini kita diawasi oleh orang mati. Katanya. Diawasi oleh orang mati. Fitnah. Ketika itulah Nabi Sulaiman mengatakan ketika beliau memperoleh nikmat yang luar biasa, hada min fadli Rabbi. Ini semua aku peroleh lantaran karunia Tuhanku. Dia beluani. Supaya dia mencobaiku. Ashkuru am akfur. Apakah aku bersyukur atau kufur? Berarti kekayaan harta benda masuk hal yang menyenangkan, jabatan, titel, pangkat, atau segala macam kenikmatan duniawi, jangan lupa itulah fitnah. Apakah kita bersyukur atau makin sombong, makin angkuh, makin jauh daripada Allah. Nah, yang kedua lawannya hidup pas-pasan. Semuanya lengkap sudah penderitaan. Maka jadi itulah juga fitnah. Mana yang lebih berbahaya fitnah ini? Yang lebih berbahaya fitnah yang berupa kebaikan, kesenangan. Karena orang jarang sadar. Ketika dipilih dia menjadi raja di Indonesia ini adalah lupa dia. Ya, terabaikan fitnah. Dan seterusnya begitu. Nah, di antara berbagai macam fitnah itu adalah sakit. Sakit yang menimpa tubuh. Cobaan yang kita alami sebagai sebagai ujian. Bagaimana ketika itu kita menyikapi sakit. Karena dengan itulah kita ketahui siapa yang sabar, siapa yang ridha, dan siapa yang buruk sangka kepada Allah. Apabila kita melihat orang yang ditimpa musibah, berupa hal-hal yang tidak menyenangkan, cobaannya, ujiannya berupa hal yang tidak menyenangkan, namanya kan syarri. Nah, kita diajari oleh Nabi untuk membaca Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bi. Jangan dekat orang itu dibaca, nanti tamparnya kita. Kenapa ya orang sakit kita baca alhamdulillah. Melihat orang lain, man ra'a mubtalan, siapa yang melihat orang lain dalam keadaan sedang dicoba, faqal, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji untuk Allah alladzi afani, yang telah memberikan keselamatan terhadap diriku mimma ibtalaka bi, daripada apa yang sedang menjadi
ujian dan cobaan bagimu. Wa faddalani, dan yang telah mengeruniakan kepadaku ala katsir mimman khalaqa tafdila. Dan juga yang telah mengaruniakan kepadaku dengan berbagai macam karunia. Ini bacaan ketika kita melihat orang ditimpa musibah atau dicoba. Bagaimana bentuknya? Macam-macam lah. Tiba di jalan raya orang itu terjatuh. Atau dipalaannya oleh tukang pala. Atau tahu dia kita gagal. Pokoknya berbagai macam cobalah diuji. Kita tidak mengalami itu. Kita baca Alhamdulillah, segala puji untuk Allah alladzi afani, yang telah menyelamatkan aku mimma btalaka fi, daripada apa yang Allah cobai kamu. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, yang telah mengaruniakan kepadaku suatu karunia, suatu pemberian daripada kebanyakan makhluk lain. Kalau kita melihat orang ditimpa musibah, barangkali jarang-jarang tanggung kita membaca ini. Jika kita tidak mengalami hal yang dialami oleh orang itu, dibaca itu alhamdulillah. Baca sekedar telinga di telinga. Yang kali-kali lo alhamdulillah kita lagi selamat. Jadi tidak kita tidak mengalami seperti yang dialami oleh Syanu itu. Jangan. Ada doa itu yang kita baca keras-keras untuk mengajarkan orang lain, tapi ada yang tidak, membuat orang tersinggung nih. Baca alhamdulillah karena kita puji Allah, kita tidak dicoba seperti itu. Justru kita mendapat afiat, keselamatan. Termasuk ketika sakit, terdengar orang sakit, kawan kita, dia sedang demam, meriang, sudah berapa lapis stop cool dibelinya, tidak senang-senang, tidak sehat-sehat. Spontan kita baca, Alhamdulillah alladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Baru kita mau menyenguk, mau menyilau atau apa saja. Kembali kita kepada ayat tadi. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ya. Tidak ada yang tidak. Dengan malaikat pencabut nyawa itu pun juga mati nanti. Yang paling terakhir mati malakul maut. Allah perintahkan dia dalam sebuah riwayat agar mencabut nyawanya sendiri. Kabarnya konon malaikat maut itu pergi ke punggung neraka Jahannam di atas sirat. Di situlah dia mencabut nyawanya sendiri. Andaikan semenjak dulu aku tahu begitu dahsyatnya kematian mencabut nyawa itu, aku pasti akan melemah lembut mengeluarkan nyawa orang mukmin. Itu makhluk yang terakhir mati. Jadi karena pastinya mati, sampai-sampai tukang mati pun dia mati. Dia mati semua. Makanya katakan kullu nafsin tidak ada yang tidak mati. Mati kan bagi tiga. Mati tidur, mati suri, sama dengan koma. Mati benar-benar mati, nanti di akhirat dibangkitkan. Maka semuanya akan mengalami itu. Di samping itu,
sebelum kamu mati, kamu akan dicoba dengan berbagai macam cobaan. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bil syarri wal khair fitnah. Setiap nyawa pasti mati. Kalian yang belum mati akan terus dicoba dengan berbagai macam cobaan yang dibagi dua saja, berupa syar dan berupa khair. Dan nanti ujungnya kamu akan dikembalikan kepada Allah. Salah satunya untuk ditanyai, kalian di atas dunia dulu aku cobai bagaimana begini begitu, apa sikap kalian? Itu ditanyaan. Berarti ketika kita sakit pun kita juga tanya nanti di akhirat. Alhamdulillah ketika saya sakit, ya Allah, saya tidak berburuk sangka. Saya tidak mengurutu, tidak protes, ya Allah. Karena aku tahu itu adalah ujian. Ujian, ya Allah. Andaikan begini, dah jawabannya mana? Tapi sayangnya tidak bisa dihafal. Kepada Allah kalian akan dikembalikan untuk dimintai pertanggungjawaban. Salah satunya adalah ketika kalian hidup dunia dulu, kalian aku cobai dengan hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang tidak menyukai, tidak menyenangkan. Bagaimana kita nanti bersikap? Pandailah kita. Sayangnya di pengadilan Allah itu tidak ada naga sembilan. Tidak ada yang bantu, tidak ada yang menolong, tidak ada yang meringankan. Nah, maksudnya nafsi-nafsi kan. Ada sisi rahasia yang penting kita ketahui. Yakni orang yang banyak mengalami cobaan-cobaan dan musibah-musibah, jika dia sabar, inilah orang yang paling sangat didengki, nanti di akhirat oleh orang-orang lain. Lebih-lebih ketika Allah membagi-bagi pahala, ganjaran, fadilah, keutamaan, makin berkhayallah orang yang tak berapa kena musibah. Andaikan saya duduk atas dunia mengalami ini, begini, begitu, tentu juga saya akan mendapat ganjaran yang besar ini. Karena yang namanya cobaan itu adalah rahmat. Bala itu rahmat, fitnah itu rahmat. Kalau kata sampai ke situ, dengannya sakit itulah banyak orang yang mendapat rezeki dan terang kita sakit. Tolong balian berbuah sambal. Tak mau nama suara, ada rezeki orang jawab. Disilau kita oleh kawan-kawan. Nama rezeki tukang jual cimangko, jual poket, jual jeruk. Pagi cakul jual bali le. Nah, sampai asar, ada orang magore. Lalu ada orang beli jeruk, apel, segala macam. Kemana kamu? Ya pergi ke rumah kawannya sakit. Kamu penjara pergi sakit. Andaikan kita tidak sakit, tutuplah farmasi. Tutup rumah sakit, berhenti orang jadi dokter. Andaikan tidak terkelik, berhenti tukang urik. Jadi tukang urik kau, rezekinya dicilako orang. Dokter kau rezekinya ketika orang sakit. Orang dagang batu nisan, rezekinya ketika orang mati. Jadi kalau tidak sakit, ada orang tenangnya orang-orangnya. Pak Imam jangan doa-doa aja. Kata angkau li kaki abi na batah. Kau kaki perte na batah tang. Tamar rezeki jelek. Jadi Allah mengatur kehidupan itu begitu. Harmoni ya. Sehingga itu makanya kita dinasihati perbanyak aja baca alhamdulillah. Banyak mestinya kita baca alhamdulillah. Lebih-lebih timpa musibah. Orang kalau timpa musibah, ada sesuatu yang dipersiapkan Allah untuknya. Di balik musibah itu, kalau dilaluinya dengan kesabaran, dengan ketabahan. Nah, inti kaji kita subuh
subuh ini adalah bahwa hidup itu dipenuhi dengan berbagai macam cobaan. Dengan cobaan-cobaan itulah kita diuji. Yang kedua, terbagi dua. Pertama, cobaan itu berupa hal yang menyenangkan, apapun dia. Kedua, dengan hal yang tidak menyenangkan, apapun bentuknya. Yang ketiga, gunanya cobaan ujian tidak lain tidak bukan untuk menaikkan derajat orang, menghapuskan dosa-dosanya, sekaligus menjadi pahala baginya jika dia sabar. Jika dia sabar. Orang kalau sudah lama sakit tapi dilaluinya sakit itu, seakan dia meninggalkan dunia tidak berdosa lagi. Orang sakit parah, tapi dia menerima dengan sabar dan ridha sampai mati. Misalnya dia telah terbaring 2 tahun misalnya, dilalui saja. Berarti ketika itu dosanya sedang meluntur ke bawah. Bisa jadi dia tidak berdosa lagi. Kesalahan kita adalah begini. Alah kelakuannya si suak kau mangkona penyakit itu kesalahan kita. Lebih parah lah kelakuan si Trump lah, si Donald Bebek. Sekarang dia belum sakit kan? Si setan nahu. Kalau setan nahu kan setan sastra Arab, setan nahu. Jadi yang penting karena as-sabruku 'inda sadamatil ula, yang penting sabar itu di awal. Di awal peristiwa, di awal kejadian langsung kita pesan sabar. Tapi kalau sudah habis semuanya baru kita sabar, enggak. Bercarut marut, mencaci maki, protes, tidak setuju, bagaimana, begini, begitu. Akhirnya badan letih. Tersandar saja di tiang. Sabar Pak ya, sabar Ibu ya, ya. Lain-lain, baju lain, sabar awak. Itu tidak sabar. Sabarku di awal peristiwa. Kalau kita melihat orang kita